Oke guys, jadi di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera teman-teman, yaitu kamera B Pro 5. Nah, dimana kamera ini cocok banget digunakan untuk di tempat-tempat yang lumayan ekstrem, tentunya di outdoor ya teman-teman. Di indoor juga bisa digunakan, tapi ini disarankan lebih ke outdoor sih teman-teman ya. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu B Pro 5 teman-teman. Nah guys, jadi ini dia, kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya dulu ya teman-teman. Jadi bentuk boxnya itu bentuknya seperti ini. Nah, dan kita bakalan membahas tentang apa saja yang ada di bagian-bagian sininya ya, tentang spesifikasi dan lain-lainnya lagi. Nah, yang pertama di sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000 teman-teman. Lumayan juga untuk harganya. Dan untuk kedua gambar ini atau kedua foto ini dimana kamera kita atau kamera B Pro ini cocok banget digunakan di tempat-tempat yang lumayan seperti ini, ekstrim gini ya. Misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air atau di lautan seperti ini, tanpa kita ketakutan kamera kita terbentur batu ataupun terkena air, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa melindungi kamera kita. Kemudian di sini tertulis B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini untuk resolusinya itu, resolusi videonya adalah 4K 30 fps, 2.7K 30 fps. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini juga terdapat untuk bagian fotonya 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini adalah control view share. Nah, ini memungkinkan kita dapat mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Dan selanjutnya itu ada di bagian sini, yaitu 4K, kemudian dual LCD front and back teman-teman. Dan di sini ada eksternal mikrofon yang berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara dan video kita. Kemudian di sini ada juga true color-nya, dan juga di sini ada 40 meter kedalaman yang bisa kita capai untuk menyelam dengan menggunakan casing waterproof gitu ya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian samping sini. Dan di sini tertulis section record, save, dan juga share ya teman. Nah, di sini juga terdapat dua gambar seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk di salju seperti ini ya, snorkeling di salju, dan juga di lautan seperti ini, di ombak yang lumayan besar seperti ini. Nah, kemudian di sini juga untuk insert the box-nya, pertama tentu banget kita mendapatkan satu buah unit kamera teman-teman, yaitu B Pro-nya ya teman-teman. Dan kemudian lanjut di sini untuk casing waterproof-nya, waterproof casing ya. Nah, ini bisa banget digunakan untuk melindungi si B Pro-nya teman-teman, atau si kameranya ya, dengan cara memasukkan ke dalam sini saja teman-teman, ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian sebelahnya sini terdapat handlebar mount. Nah, dia ini fungsinya semacam baut gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa merekatkan atau mengeratkan si waterproof-nya ini nanti ke tripod mounting ya teman-teman. Kemudian di sini ada quick release mounting. Nah, kemudian di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu berbentuk tongkat teman-teman. Jadi ini yang diperlihatkan adalah di ujungnya saja teman-teman. Nah, ini bisa dikaitkan dengan si waterproof casingnya ini teman-teman, dengan cara memasang di bagian atas ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja dengan handlebar mountnya. Dan lanjut di sini ada 3 unit of 5-volt arms teman-teman. Dan selanjutnya ada charger unit. Nah, charger unit ini sendiri ini bisa digunakan untuk menambah daya si baterainya teman-teman. Jadi itu fungsi dari chargernya ini. Selanjutnya di sini ada base mount with adhesive. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya atau Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman ya.
Jadi lumayan banget untuk jangka waktu yang lumayan panjang dengan 1000 mAh seperti itu dengan baterai Bipro nya ya teman-teman. Di sini juga ada open back casing. Nah, open back casing ini adalah cadangan dari si open back casing waterproof casingnya ini teman-teman ya. Nah, ini cadangannya. Kemudian di sini ada juga USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Ketika baterainya sudah mulai drop, dan tidak hanya digunakan untuk mencharging, ini bisa kita gunakan juga untuk mengkoneksikan atau menghubungkan si Bipro-nya ke perangkat PC kalian ataupun ke laptop kalian, teman-teman. Nah, di sana nanti kita bisa memilih foto yang yang bisa kita simpan dan juga yang bisa kita hapus seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain teman-teman, dan ini untuk pegangan di jari kita teman-teman, salah satu jari kita ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan sini ada juga extender for eksternal mikrofon. Kemudian di sini ada skeleton casingnya teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita lanjut ke bagian spesifikasinya teman-teman ya. Oke, di bagian yang pertama di sini terdapat sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu resolusinya MP4 H264, kemudian 30 Mbps, kemudian 4K 2.7K 80 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi di sini ini ya untuk resolusinya ini sampai 4K. Nah, dengan resolusi 4K seperti ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat dihabiskan juga teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti ini dia bakalan penyimpanannya lumayan besar juga. Tapi untuk hasil video 4K seperti ini itu sangat diacungi jempol banget. Kemudian di sini untuk fotonya yaitu JPEG format teman-teman. Kemudian ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel seperti itu ya. Kemudian di sini ada lensnya atau lensanya, fix fokusnya itu adalah f2.8. F sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya. Nah, ini cocok banget kita gunakan untuk pencinta panorama ya buat kalian. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD teman. Kemudian back-nya adalah 2 inci LTPS LCD. Dan kemudian di bagian bawah sini yaitu ports-nya, yaitu di sini ada 4 ports. Yang pertama USB port ada 1 ya teman, USB portnya 1. Kemudian di sini HDMI portnya juga 1. Dan di sini mikrofonnya adalah 2,5 mm yang berukuran 2,5 mm, portnya juga 1. Kemudian di sini microscard-nya atau penyimpanan memori card-nya itu slotnya ada 1. Kemudian di sini connection-nya adalah WiFi 802.11 BGN range up to 25 M². Kemudian di sini untuk storage-nya yaitu 64 GB teman-teman. Jadi dia sampai penyimpanannya 64 GB dan ini sangat support untuk resolusi 4K. Nah, terus selanjutnya di sini untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai teman. Nah, jadi dengan daya tampung sampai 1000 mAh seperti ini, tentunya dia bakalan bisa lebih bertahan lebih lama lagi baterainya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian sini weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan waterproof-nya adalah up to 40 meter deep. Nah, jadi kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu casing waterproof teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk photo burst-nya yaitu up to 10 foto per shot 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal klik satu kali saja untuk memotret dan kita sudah langsung memoto sampai 10 kali teman-teman, otomatis ya. Dan kalian tinggal berganti posisi saja. Dan lanjut di sini untuk time lapse-nya yaitu 0,5, 1,
2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan lanjut untuk exposure-nya itu adalah min 2.0 to plus 2.0 with 0.3 gas state value. Dan sini juga untuk loop recordnya itu adalah off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop record ini kalian bisa batas perekamannya itu sampai 5 menit saja teman-teman. Dan ketika kalian melakukan perekaman itu, ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis mati sendiri teman-teman untuk perekamannya. Tapi videonya sudah tersimpan di dalam memorinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk software apps-nya, yaitu namanya adalah BePro 5 dan bisa di-download di App Store ataupun di Google Play Store. Kemudian di sini untuk BePro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya teman-teman. Seperti ini bentuknya, dan fiturnya ini yaitu 4K Ultra HD dan 170 derajat untuk wide angle-nya. Kemudian LCD-nya dual LCD display teman-teman. Dan di sini juga loop recording, ada foto mode burst-nya, time lapse, high speed, dan juga eksternal mikrofonnya untuk penjernihan perekaman suara di video kita teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk di bagian boxnya ya. Dan untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini. Bentuknya kecil teman-teman. Nah, jadi dengan bentuk kecil seperti ini dia juga memiliki keunggulan mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Dan saya sarankan lagi kalian minimal harus punya power bank ya teman-teman. Takutnya kita ke hutan kan tidak ada tempat untuk mencharging lagi kecuali kita membawa power bank dan juga kabel USB-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk kameranya ini dilengkapi dengan 4 tombol seperti ini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on dan off-nya teman-teman. Sudah pasti berada di bagian depan sini. Kemudian di sini untuk tombol WiFi-nya. Ini bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan BePro ini dengan si handphone kita teman-teman, atau smartphone kita ya. Tinggal kita mendownload aplikasinya dan saling menghubungkan menghubungkan wifi-nya, dia sudah bisa connect langsung teman-teman. Dan sini juga terdapat tombol atas dan juga bawah seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada serat-seratnya seperti ini di bodinya ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Kemudian ini warnanya silver dan juga hitam seperti ini teman-teman. Dan di sini dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB-nya, port untuk USB, HDMI, dan juga untuk kartu memory card-nya di sini teman-teman ya. Untuk penyimpanan memorinya bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen yang dimana memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci. Dan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video teman-teman. Misalnya kita ingin mengambil sebelah sini. Nah, ketika angle-nya di sini sudah bagus, kita dapat memonitoring terlebih dahulu dari sini teman-teman. Nah, ketika sudah bagus, langsung saja kita jepret. Misalnya di sini jelek, kita pindah lagi hadap ke sini. Nah, misalnya di sini bagus, kita jepret lagi seperti itu ya. Nah, jadi sudah sangat mudah banget menggunakan. Dan untuk kecekungan lensanya ini adalah sampai 170 derajat. Dan lanjut kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya ini untuk kita gunakan menyelam teman-teman ya. Ini ada 4 tombol seperti ini. Dan ini bahannya terbuat dari plastik, besi, spons, dan juga ada karetnya teman-teman. Nah, untuk sponsnya itu adalah bintik-bintik hitam ini teman-teman. Nah, jadi ini berfungsi untuk penyangga si BePro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya teman-teman, agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya sini teman-teman ya. Dan untuk yang warna putih ini apa bang? Nah, ini adalah sebuah karet teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mendorong udara seperti ini. Dan ketika kita kunci seperti ini, dia bakalan tertutup rapat. Dan ketika kita menyelam, air tidak akan ada yang masuk ke dalam BePro-nya teman-teman ya. Seperti itu. Dan kita juga mendapatkan sebuah tongkat ya teman-teman ya. Ada tongsis lah. Nah, di sini ada strapsnya yang terbuat dari kain ya.
Ini bisa ditarik seperti ini dan bisa kita rapatkan lagi. Kemudian bisa kita masukkan satu jari kita ke sini ya teman, untuk pegangan saja. Kemudian di sini ada juga untuk sponsnya. Ini berfungsi agar ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika kita memegang ini teman. Dan ini juga terbuat dari besi. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam sini teman. Tinggal kita eratkan saja. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman teman. Dan ini juga bisa diputar-putar seperti ini ya. Dan pegangnya seperti ini. Nah, dan kita pun mendapatkan harganya ini hanya dengan harga 1.290.000-an teman. Dengan harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi ini dia, kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya dulu ya teman-teman. Jadi bentuk boxnya itu bentuknya seperti ini. Nah, dan kita bakalan membahas tentang apa saja yang ada di bagian-bagian sininya ya, tentang spesifikasi dan lain-lainnya lagi. Nah, yang pertama di sini tertulis berikan Nova Innovation Never Ends. Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000 teman-teman. Lumayan juga untuk harganya. Dan untuk kedua gambar ini atau kedua foto ini dimana kamera kita atau kamera Bipro ini cocok banget digunakan di tempat-tempat yang lumayan seperti ini, ekstrim gini ya. Misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air atau di lautan seperti ini, tanpa kita ketakutan kamera kita terbentur batu ataupun terkena air, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa melindungi kamera kita. Kemudian di sini tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini untuk resolusi videonya adalah 4K 30 fps, 2.7K 30 fps. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini juga terdapat untuk bagian fotonya 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini adalah control view share. Nah, ini memungkinkan kita dapat mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Dan selanjutnya itu ada di bagian sini yaitu 4K. Kemudian dual LCD front and back teman-teman. Dan di sini ada eksternal mikrofon yang berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara dan video kita. Kemudian di sini ada juga true color-nya. Dan juga di sini ada 40 meter kedalaman yang bisa kita capai untuk menyelam dengan menggunakan casing waterproof gitu ya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian samping sini. Dan di sini tertulis section record, save dan juga share teman-teman. Nah, di sini juga terdapat dua gambar seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk di salju seperti ini ya, snorkeling di salju dan juga di lautan seperti ini, di ombak yang lumayan besar seperti ini. Nah, kemudian di sini juga untuk insert the box-nya, pertama tentu banget kita mendapatkan satu buah unit kamera teman-teman, yaitu Bipro-nya ya teman-teman. Dan kemudian lanjut di sini untuk casing waterproof-nya, waterproof casing ya. Nah, ini bisa banget digunakan untuk melindungi si Bipro-nya teman-teman, atau si kameranya ya, dengan cara memasukkan ke dalam sini saja teman-teman, ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian sebelahnya sini terdapat handlebar mount. Nah, dia ini fungsinya semacam baut gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa merekatkan atau mengeratkan si waterproof-nya ini nanti ke tripod mounting ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada quick release mounting. Nah, kemudian di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu berbentuk tongkat teman-teman. Jadi ini yang diperlihatkan adalah di ujungnya saja teman-teman. Nah, ini bisa dikaitkan dengan si waterproof casingnya ini teman-teman, dengan cara memasang di bagian atas ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja dengan handlebar mountnya. Dan lanjut di sini ada 3 unit of 5 volt arms teman-teman. Dan selanjutnya ada charger unit.
Nah, charger unit ini sendiri ini bisa digunakan untuk menambah daya si baterainya teman-teman. Nah, jadi itu fungsi dari si chargernya ini. Selanjutnya di sini ada base mount with adhesive. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya atau Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman ya. Jadi lumayan banget untuk jangka waktu yang lumayan panjang dengan 1000 mAh seperti itu dengan baterai Bipro-nya ya teman-teman. Di sini juga ada open back casing. Nah, open back casing ini adalah cadangan dari si open back casing waterproof casingnya ini teman-teman ya. Nah, ini cadangannya. Kemudian di sini ada juga USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Ketika baterainya sudah mulai drop, dan tidak hanya digunakan untuk mencharging, ini bisa kita gunakan juga untuk mengkoneksikan atau menghubungkan si Bipro-nya ke perangkat PC kalian ataupun ke laptop kalian teman-teman. Nah, di sana nanti kita bisa memilih foto yang yang bisa kita simpan dan juga yang bisa kita hapus seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain teman-teman, dan ini untuk pegangan di jari kita teman-teman, salah satu jari kita ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Nah, di sini ada juga extender for eksternal mikrofon. Kemudian di sini ada skeleton casingnya teman-teman, seperti itu ya. Dan kita lanjut ke bagian spesifikasinya teman-teman ya. Oke, di bagian yang pertama di sini terdapat sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu resolusinya MP4 H264. Kemudian 30 Mbps, kemudian 4K 2.7K 80 piksel dan juga 720 piksel teman-teman. Nah, jadi di sini ini ya untuk resolusinya ini sampai 4K. Nah, dengan resolusi 4K seperti ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat dihabiskan juga teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti ini dia bakalan penyimpanannya lumayan besar juga. Tapi untuk hasil video 4K seperti ini itu sangat diacungi jempol banget. Kemudian di sini untuk fotonya yaitu JPEG format teman-teman. Kemudian ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel seperti itu ya. Kemudian di sini ada lensnya atau lensanya, fix fokusnya itu adalah f2.8. F sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya. Nah, ini cocok banget kita gunakan untuk pencinta panorama ya buat kalian. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD teman. Kemudian back-nya adalah 2 inci LTPS LCD. Dan kemudian di bagian bawah sini yaitu ports-nya, yaitu di sini ada 4 ports. Yang pertama USB port ada 1 ya teman, USB portnya 1. Kemudian di sini HDMI portnya juga 1. Dan di sini mikrofonnya adalah 2,5 mm yang berukuran 2,5 mm, portnya juga 1. Kemudian di sini microscard-nya dan penyimpanan memori card-nya itu slotnya ada 1. Kemudian di sini connection-nya adalah WiFi 802.11 BGN range up to 25 M². Kemudian di sini untuk storage-nya yaitu 64 GB teman-teman. Jadi dia sampai penyimpanannya 64 GB dan ini sangat support untuk resolusi 4K. Nah, terus selanjutnya di sini untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai teman-teman. Nah, jadi dengan daya tampung sampai 1000 mAh seperti ini, tentunya dia bakalan bisa lebih bertahan lebih lama lagi baterainya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan waterproof-nya adalah up to 40 meter deep.
Nah, jadi kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu casing waterproof, teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk foto burst-nya, yaitu up to 10 foto per shot 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal klik satu kali saja untuk memotret dan kita sudah langsung memoto sampai 10 kali, teman-teman, otomatis ya. Dan kalian tinggal berganti posisi saja. Dan lanjut di sini untuk time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan lanjut untuk exposure-nya itu adalah min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 state value. Dan di sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop record ini kalian bisa batas perekamannya itu sampai 5 menit saja, teman-teman. Dan ketika kalian melakukan perekaman itu, ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis mati sendiri, teman-teman, untuk perekamannya. Tapi videonya sudah tersimpan di dalam memorinya, seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk software apps-nya, yaitu namanya adalah BePro 5 dan bisa di-download di App Store ataupun di Google Play Store. Kemudian di sini untuk BePro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya, teman-teman. Seperti ini bentuknya, dan fiturnya ini yaitu 4K Ultra HD dan 170 derajat untuk wide angle-nya. Kemudian LCD-nya dual LCD display, teman-teman. Dan di sini juga loop recording, ada foto mode burst-nya, time lapse, high speed, dan juga eksternal mikrofonnya untuk penjernihan perekaman suara di video kita, teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk di bagian boxnya ya. Dan untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini. Bentuknya kecil, teman-teman. Nah, jadi dengan bentuk kecil seperti ini dia juga memiliki keunggulan mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Dan saya sarankan lagi kalian minimal harus punya power bank ya, teman-teman. Takutnya kita ke hutan kan tidak ada tempat untuk charging lagi kecuali kita membawa power bank dan juga kabel USB-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk kameranya ini dilengkapi dengan 4 tombol seperti ini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on dan off-nya, teman-teman. Sudah pasti berada di bagian depan sini. Kemudian di sini untuk tombol WiFi-nya. Ini bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan BePro ini dengan si handphone kita, teman-teman, atau smartphone kita ya. Tinggal kita mendownload aplikasinya dan saling menghubungkan menghubungkan WiFi-nya, dia sudah bisa connect langsung, teman-teman. Dan sini juga terdapat tombol atas dan juga bawah seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada serat-seratnya seperti ini di bodinya ya, teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Kemudian ini warnanya silver dan juga hitam seperti ini, teman-teman. Dan di sini dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita, teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB-nya, port untuk USB, HDMI, dan juga untuk kartu memory card-nya di sini, teman-teman ya. Untuk penyimpanan memorinya bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen yang dimana memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci. Dan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video, teman-teman. Misalnya kita ingin mengambil sebelah sini. Nah, ketika angle-nya di sini sudah bagus, kita dapat memonitoring terlebih dahulu dari sini, teman-teman. Nah, ketika sudah bagus, langsung saja kita jepret. Misalnya di sini jelek, kita pindah lagi hadap ke sini. Nah, misalnya di sini bagus, kita jepret lagi seperti itu ya. Nah, jadi sudah sangat mudah banget menggunakan. Dan untuk kecekungan lensanya ini adalah sampai 170 derajat. Dan lanjut kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya ini untuk kita gunakan menyelam, teman-teman ya. Ini ada 4 tombol seperti ini. Dan ini bahannya terbuat dari plastik, besi, spons, dan juga ada karetnya, teman-teman. Nah, untuk sponsnya itu adalah bintik-bintik hitam ini, teman-teman. Nah, jadi ini berfungsi untuk penyangga si BePro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya, teman-teman, agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya sini, teman-teman ya. Nah, untuk yang warna putih ini
apa bang? Nah ini adalah sebuah karet teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mendorong udara seperti ini. Dan ketika kita kunci seperti ini, dia bakalan tertutup rapat. Dan ketika kita menyelam, air tidak akan ada yang masuk ke dalam vibronya teman-teman ya. Seperti itu. Dan kita juga mendapatkan sebuah tongkat ya teman-teman ya. Ada tongsis lah. Nah di sini ada strapsnya yang terbuat dari kain ya. Ini bisa ditarik seperti ini dan bisa kita rapatkan lagi. Kemudian bisa kita masukkan satu jari kita ke sini ya teman-teman, untuk pegangan saja. Kemudian di sini ada juga untuk sponsnya. Ini berfungsi agar ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika kita memegang ini teman-teman. Dan ini juga terbuat dari besi. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Tinggal kita eratkan saja. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman teman-teman. Dan ini juga bisa diputar-putar seperti ini ya. Dan pegangnya seperti ini. Nah, dan kita pun mendapatkan harganya ini hanya dengan harga 1.290.000 teman-teman. Dengan harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi ini dia, kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya dulu ya teman-teman. Jadi bentuk boxnya itu bentuknya seperti ini. Nah, dan kita bakalan membahas tentang apa saja yang ada di bagian-bagian sininya ya, tentang spesifikasi dan lain-lainnya lagi. Nah, yang pertama di sini tertulis berikan Nova Innovation Never Ends. Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000 teman-teman. Lumayan juga untuk harganya. Dan untuk kedua gambar ini atau kedua foto ini dimana kamera kita atau kamera vibro ini cocok banget digunakan di tempat-tempat yang lumayan seperti ini, ekstrim gini ya. Misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air atau di lautan seperti ini, tanpa kita ketakutan kamera kita terbentur batu ataupun terkena air, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa melindungi kamera kita. Kemudian di sini tertulis Vibro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini untuk resolusi videonya adalah 4K 30 fps, 2.7K 30 fps. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini juga terdapat untuk bagian fotonya 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini adalah control view share. Nah, ini memungkinkan kita dapat mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Dan selanjutnya itu ada di bagian sini yaitu 4K, kemudian dual LCD front and back teman-teman. Dan di sini ada eksternal mikrofon yang berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara dan video kita. Kemudian di sini ada juga true color-nya, dan juga di sini ada 40 meter kedalaman yang bisa kita capai untuk menyelam dengan menggunakan casing waterproof gitu ya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian samping sini. Dan di sini tertulis section record, save dan juga share teman-teman. Nah, di sini juga terdapat dua gambar seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk di salju seperti ini ya, snorkeling di salju dan juga di lautan seperti ini, di ombak yang lumayan besar seperti ini. Nah, kemudian di sini juga untuk insert the box-nya, pertama tentu banget kita mendapatkan satu buah unit kamera teman-teman, yaitu vibro-nya ya teman-teman. Dan kemudian lanjut di sini untuk casing waterproof-nya, waterproof casing ya. Nah, ini bisa banget digunakan untuk melindungi si vibro-nya teman-teman, atau si kameranya ya, dengan cara memasukkan ke dalam sini saja teman-teman, ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian sebelahnya sini terdapat handlebar mount. Nah, dia ini fungsinya semacam baut gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa merekatkan atau mengeratkan si waterproof-nya ini nanti ke tripod mounting ini ya teman-teman.
Kemudian di sini ada quick release mounting. Nah, kemudian di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu berbentuk tongkat, teman-teman. Jadi ini yang diperlihatkan adalah di ujungnya saja, teman-teman. Nah, ini bisa dikaitkan dengan si waterproof casingnya ini, teman-teman, dengan cara memasang di bagian atas ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja dengan handlebar mountnya. Dan lanjut di sini ada 3 unit of 5-volt arms, teman-teman. Dan selanjutnya ada charger unit. Nah, charger unit ini sendiri ini bisa digunakan untuk menambah daya si baterainya, teman-teman. Nah, jadi itu fungsi dari si chargernya ini. Selanjutnya di sini ada base mount with adhesive. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya atau Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman ya. Jadi lumayan banget untuk jangka waktu yang lumayan panjang dengan 1000 mAh seperti itu dengan baterai Bipro-nya, ya, teman-teman. Di sini juga ada open back casing. Nah, open back casing ini adalah cadangan dari si open back casing waterproof casingnya ini, teman-teman ya. Nah, ini cadangannya. Kemudian di sini ada juga USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga, ya teman-teman ya. Ketika baterainya sudah mulai drop, dan tidak hanya digunakan untuk mencharging, ini bisa kita gunakan juga untuk mengkoneksikan atau menghubungkan si Bipro-nya ke perangkat PC kalian ataupun ke laptop kalian, teman-teman. Nah, di sana nanti kita bisa memilih foto yang yang bisa kita simpan dan juga yang bisa kita hapus seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain, teman-teman, dan ini untuk pegangan di jari kita, teman-teman, salah satu jari kita ya, teman-teman. Kemudian ada juga untuk eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan di sini ada juga extender for eksternal mikrofon. Kemudian di sini ada skeleton casingnya, teman-teman, seperti itu ya. Dan kita lanjut ke bagian spesifikasinya, teman-teman ya. Oke, di bagian yang pertama di sini terdapat sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu resolusinya MP4 H264. Kemudian 30 Mbps, kemudian 4K 2.7K 80 piksel dan juga 720 piksel, teman-teman. Nah, jadi di sini ini ya untuk resolusinya ini sampai 4K. Nah, dengan resolusi 4K seperti ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat dihabiskan juga, teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti ini dia bakalan penyimpanannya lumayan besar juga. Tapi untuk hasil video 4K seperti ini itu sangat diacungi jempol banget. Kemudian di sini untuk fotonya yaitu JPEG format, teman-teman. Kemudian ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel seperti itu ya. Kemudian di sini ada lensnya atau lensanya, fix fokusnya itu adalah f2.8. F sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya. Nah, ini cocok banget kita gunakan untuk pencinta panorama ya buat kalian. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD, teman. Kemudian back-nya adalah 2 inci LTPS LCD. Dan kemudian di bagian bawah sini yaitu ports-nya, yaitu di sini ada 4 ports. Yang pertama USB port ada 1 ya, teman. USB portnya 1. Kemudian di sini HDMI portnya juga 1. Dan di sini mikrofonnya adalah 2,5 mm yang berukuran 2,5 mm, portnya juga 1. Kemudian di sini microSD card-nya dan penyimpanan memori card-nya itu slotnya ada 1. Kemudian di sini connection-nya adalah WiFi 802.11 BGN range up to 25 M². Kemudian di sini untuk storage-nya yaitu 64 GB, teman-teman. Jadi dia sampai penyimpanannya 64 GB dan ini sangat support untuk resolusi 4K.
Nah, untuk selanjutnya di sini untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai, teman-teman. Nah, jadi dengan daya tampung sampai 1000 mAh seperti ini, tentunya dia bakalan bisa lebih bertahan lebih lama lagi baterainya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian sini weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan waterproof-nya adalah up to 40 meter deep. Nah, jadi kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu casing waterproof, teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk photo burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal klik satu kali saja untuk memotret dan kita sudah langsung memoto sampai 10 kali, teman-teman, otomatis ya. Dan kalian tinggal berganti posisi saja. Dan lanjut di sini untuk time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan lanjut untuk exposure-nya itu adalah min 2.0, 2 plus 2.0, weight 0.33 state value. Dan di sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop record ini kalian bisa batas perekamannya itu sampai 5 menit saja, teman-teman. Dan ketika kalian melakukan perekaman itu ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis mati sendiri, teman-teman, untuk perekamannya. Tapi videonya sudah tersimpan di dalam memorinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk software apps-nya yaitu namanya adalah Bipro 5 dan bisa di-download di App Store ataupun di Google Play Store. Kemudian di sini untuk Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya, teman-teman. Seperti ini bentuknya, dan fiturnya ini yaitu 4K Ultra HD dan 170 derajat untuk wide angle-nya. Kemudian LCD-nya dual LCD display, teman-teman. Dan di sini juga loop recording, ada foto mode burst-nya, time lapse, high speed, dan juga eksternal mikrofonnya untuk penjernihan perekaman suara di video kita, teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk di bagian boxnya ya. Dan untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini. Bentuknya kecil, teman-teman. Nah, jadi dengan bentuk kecil seperti ini dia juga memiliki keunggulan mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Dan saya sarankan lagi kalian minimal harus punya power bank ya, teman-teman. Takutnya kita ke hutan kan tidak ada tempat untuk mencharging lagi kecuali kita membawa power bank dan juga kabel USB-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk kameranya ini dilengkapi dengan 4 tombol seperti ini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on dan off-nya, teman-teman. Sudah pasti berada di bagian depan sini. Kemudian di sini untuk tombol WiFi-nya. Ini bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan Bipro ini dengan si handphone kita, teman-teman, atau smartphone kita ya. Tinggal kita mendownload aplikasinya dan saling menghubungkan menghubungkan wifi-nya, dia sudah bisa connect langsung, teman-teman. Dan sini juga terdapat tombol atas dan juga bawah seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada serat-seratnya seperti ini di bodinya ya, teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Kemudian ini warnanya silver dan juga hitam seperti ini, teman-teman. Dan di sini dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita, teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB-nya, port untuk USB, HDMI, dan juga untuk kartu memory card-nya di sini, teman-teman ya. Untuk penyimpanan memorinya bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen yang dimana memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci. Dan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video, teman-teman. Misalnya kita ingin mengambil sebelah sini. Nah, ketika angle-nya di sini sudah bagus, kita dapat memonitoring terlebih dahulu dari sini, teman-teman. Nah, ketika sudah bagus, langsung saja kita jepret. Misalnya di sini jelek, kita pindah lagi hadap ke sini. Nah, misalnya di sini bagus, kita jepret lagi seperti itu ya. Nah, jadi sudah sangat mudah banget menggunakan. Dan untuk kecekungan lensanya ini adalah sampai 170 derajat.
Dan lanjut kita juga mendapatkan sebuah casing waterproofnya ini untuk kita gunakan menyelam teman-teman ya. Ini ada 4 tombol seperti ini, dan ini bahannya terbuat dari plastik, besi, spons, dan juga ada karetnya teman-teman. Nah untuk sponsnya itu adalah bintik-bintik hitam ini teman-teman. Nah jadi ini berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproofnya teman-teman, agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya sini teman-teman ya. Dan untuk yang warna putih ini apa bang? Nah ini adalah sebuah karet teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mendorong udara seperti ini, dan ketika kita kunci seperti ini dia bakalan tertutup rapat, dan ketika kita menyelam air tidak akan ada yang masuk ke dalam Bipro-nya teman-teman ya, seperti itu. Dan kita juga mendapatkan sebuah tongkat ya teman-teman ya, ada tongsis lah. Nah di sini ada strapsnya yang terbuat dari kain ya. Ini bisa ditarik seperti ini dan bisa kita rapatkan lagi. Kemudian bisa kita masukkan satu jari kita ke sini ya teman-teman, untuk pegangan saja. Kemudian di sini ada juga untuk sponsnya. Ini berfungsi agar ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika kita memegang ini teman-teman. Dan ini juga terbuat dari besi. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam sini teman-teman, tinggal kita eratkan saja. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman teman-teman. Dan ini juga bisa diputar-putar seperti ini ya, dan pegangnya seperti ini. Nah dan kita pun mendapatkan harganya ini hanya dengan harga 1.290.000 teman-teman. Dengan harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi ini dia, kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya dulu ya teman-teman. Jadi bentuk boxnya itu bentuknya seperti ini. Nah dan kita bakalan membahas tentang apa saja yang ada di bagian-bagian sininya ya, tentang spesifikasi dan lain-lainnya lagi. Nah yang pertama di sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000 teman-teman. Lumayan juga untuk harganya. Dan untuk kedua gambar ini atau kedua foto ini dimana kamera kita atau kamera Bipro ini cocok banget digunakan di tempat-tempat yang lumayan seperti ini, ekstrim gini ya. Misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air atau di lautan seperti ini, tanpa kita ketakutan kamera kita terbentur batu ataupun terkena air, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Tadi dia bisa melindungi kamera kita. Kemudian di sini tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini untuk resolusinya itu, resolusi videonya adalah 4K 30 fps, 2.7K 30 fps. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini juga terdapat untuk bagian fotonya 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini adalah control view share. Nah ini memungkinkan kita dapat mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Dan selanjutnya itu ada di bagian sini yaitu 4K, kemudian dual LCD front and back teman-teman. Dan di sini ada eksternal mikrofon yang berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara dan video kita. Kemudian di sini ada juga true color-nya, dan juga di sini ada 40 meter kedalaman yang bisa kita capai untuk menyelam dengan menggunakan casing waterproof gitu ya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian samping sini. Dan di sini tertulis section record, save, dan juga share teman-teman. Nah di sini juga terdapat dua gambar seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk di salju seperti ini ya, snorkeling di salju, dan juga di lautan seperti ini, di ombak yang lumayan besar seperti ini. Nah kemudian di sini juga untuk insert the box-nya, pertama tentu banget kita mendapatkan satu buah unit kamera teman-teman, yaitu Bipro-nya ya teman-teman. Dan kemudian lanjut di sini untuk casing waterproof casing ya.
Nah ini bisa banget digunakan untuk melindungi si B-Pro nya teman-teman, atau si kameranya ya, dengan cara memasukkan ke dalam sini saja teman-teman, ke dalam casing waterproofnya. Kemudian sebelahnya sini terdapat handlebar mount. Nah dia ini fungsinya semacam baut gitu ya teman-teman, jadi dia bisa merekatkan atau mengeratkan si waterproofnya ini nanti ke tripod mounting ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada quick release mounting. Nah kemudian di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu berbentuk tongkat teman-teman, jadi ini yang diperlihatkan adalah di ujungnya saja teman-teman. Nah ini bisa dikaitkan dengan si waterproof casingnya ini teman-teman, dengan cara memasang di bagian atas ini. Nah kemudian tinggal kita kencangkan saja dengan handlebar mountnya. Dan lanjut di sini ada 3 unit of 5-volt arms teman-teman. Dan selanjutnya ada charger unit. Nah, charger unit ini sendiri ini bisa digunakan untuk menambah daya si baterainya teman-teman. Jadi itu fungsi dari chargernya ini. Selanjutnya di sini ada base mount with adhesive. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya atau Li-ion baterai. Nah untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman ya. Jadi lumayan banget untuk jangka waktu yang lumayan panjang dengan 1000 mAh seperti itu, dengan baterai B-Pro nya ya teman-teman. Di sini juga ada open back casing. Nah open back casing ini adalah cadangan dari si open back casing waterproof casingnya ini teman-teman ya. Nah ini cadangannya. Kemudian di sini ada juga USB kabel. Nah untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya juga ya teman-teman ya. Ketika baterainya sudah mulai drop, dan tidak hanya digunakan untuk mencharging, ini bisa kita gunakan juga untuk mengkoneksikan atau menghubungkan si B-Pro nya ke perangkat PC kalian ataupun ke laptop kalian teman-teman. Nah di sana nanti kita bisa memilih foto yang yang bisa kita simpan dan juga yang bisa kita hapus seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain teman-teman, dan ini untuk pegangan di jari kita teman-teman, salah satu jari kita ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk eksternal mikrofon. Nah untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan di sini ada juga extender for external microphone. Kemudian di sini ada skeleton casingnya teman-teman, seperti itu ya. Dan kita lanjut ke bagian spesifikasinya teman-teman ya. Oke, di bagian yang pertama di sini terdapat sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu resolusinya MP4 H264. Kemudian 30 Mbps, kemudian 4K 2.7K 80 piksel dan juga 720 piksel teman-teman. Nah jadi di sini ini ya untuk resolusinya ini sampai 4K. Nah dengan resolusi 4K seperti ini, semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat dihabiskan juga teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti ini dia bakalan penyimpanannya lumayan besar juga. Tapi untuk hasil video 4K seperti ini itu sangat dihancungin jempol banget. Kemudian di sini untuk fotonya yaitu JPEG format teman-teman. Kemudian ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel seperti itu ya. Kemudian di sini ada lensnya atau lensanya, fix fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya. Nah ini cocok banget kita gunakan untuk pencinta panorama ya buat kalian. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD teman. Kemudian back-nya adalah 2 inci LTPS LCD. Dan kemudian di bagian bawah sini yaitu ports-nya, yaitu di sini ada 4 ports. Yang pertama USB port ada 1 ya teman, USB portnya 1. Kemudian di sini HDMI portnya juga 1. Dan di sini mikrofonnya adalah 2,5 mm
yang berukuran 2,5 mm, portnya juga satu. Kemudian di sini microscardnya dan penyimpanan memory cardnya itu slotnya ada satu. Kemudian di sini connectionnya adalah WiFi 802.11 BGN range up to 25 M². Kemudian di sini untuk storage-nya yaitu 64 GB teman-teman. Jadi dia sampai penyimpanannya 64 GB dan ini sangat support untuk resolusi 4K. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai, teman. Nah, jadi dengan daya tampung sampai 1000 mAh seperti ini, tentunya dia bakalan bisa lebih bertahan lebih lama lagi baterainya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan waterproof-nya adalah up to 40 meter deep. Nah, jadi kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu casing waterproof, teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk photo burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal klik satu kali saja untuk memotret dan kita sudah langsung memoto sampai 10 kali, teman-teman, otomatis ya. Dan kalian tinggal berganti posisi saja. Dan lanjut di sini untuk time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan lanjut untuk exposure-nya itu adalah min 2.0, 2 plus 2.0, weight 0.3 state value. Dan sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop record ini kalian bisa batas perekamannya itu sampai 5 menit saja, teman-teman. Dan ketika kalian melakukan perekaman itu ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis mati sendiri, teman-teman, untuk perekamannya. Tapi videonya sudah tersimpan di dalam memorinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk software apps-nya yaitu namanya adalah Bipro 5 dan bisa di-download di App Store ataupun di Google Play Store. Kemudian di sini untuk Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya, teman-teman. Seperti ini bentuknya, dan fiturnya ini yaitu 4K Ultra HD dan 170 derajat untuk wide angle-nya. Kemudian LCD-nya dual LCD display, teman-teman. Dan di sini juga loop recording, ada foto mode burst-nya, time lapse, high speed, dan juga eksternal mikrofonnya untuk penjernihan perekaman suara di video kita, teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk di bagian boxnya ya. Dan untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini. Bentuknya kecil, teman-teman. Nah, jadi dengan bentuk kecil seperti ini dia juga memiliki keunggulan mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Dan saya sarankan lagi kalian minimal harus punya power bank ya, teman-teman. Takutnya kita ke hutan kan tidak ada tempat untuk mencharging lagi kecuali kita membawa power bank dan juga kabel USB-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk kameranya ini dilengkapi dengan 4 tombol seperti ini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on dan off-nya, teman-teman. Sudah pasti berada di bagian depan sini. Kemudian di sini untuk tombol WiFi-nya. Ini bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan Bipro ini dengan si handphone kita, teman-teman, atau smartphone kita ya. Tinggal kita mendownload aplikasinya dan saling menghubungkan menghubungkan WiFi-nya, dia sudah bisa connect langsung, teman-teman. Dan sini juga terdapat tombol atas dan juga bawah seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada serat-seratnya seperti ini di bodinya ya, teman-teman. Bisa kalian lihat. Seperti ini. Kemudian ini warnanya silver dan juga hitam seperti ini, teman-teman. Dan di sini dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita, teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB-nya, port untuk USB, HDMI, dan juga untuk kartu memory card-nya di sini, teman-teman ya. Untuk penyimpanan memorinya bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen yang dimana memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci.
dan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video, teman-teman. Misalnya kita ingin mengambil sebelah sini. Nah, ketika angelnya di sini sudah bagus, kita dapat memonitoring terlebih dahulu dari sini, teman-teman. Nah, ketika sudah bagus, langsung saja kita jepret. Misalnya di sini jelek, kita pindah lagi hadap ke sini. Nah, misalnya di sini bagus, kita jepret lagi seperti itu ya. Nah, jadi sudah sangat mudah banget menggunakan. Dan untuk kecekungan lensanya ini adalah sampai 170 derajat. Dan lanjut, kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya ini untuk kita gunakan menyelam, teman-teman ya. Ini ada 4 tombol seperti ini, dan ini bahannya terbuat dari plastik, besi, spons, dan juga ada karetnya, teman-teman. Nah, untuk sponsnya itu adalah bintik-bintik hitam ini, teman-teman. Nah, jadi ini berfungsi untuk penyangga CB Pro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya, teman-teman, agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya sini, teman-teman ya. Dan untuk yang warna putih ini apa, Bang? Nah, ini adalah sebuah karet, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mendorong udara seperti ini, dan ketika kita kunci seperti ini dia bakalan tertutup rapat, dan ketika kita menyelam, air tidak akan ada yang masuk ke dalam Bipro-nya, teman-teman ya. Seperti itu. Dan kita juga mendapatkan sebuah tongkat ya, teman-teman ya. Ada tongsis lah. Nah, di sini ada strapsnya yang terbuat dari kain ya. Ini bisa ditarik seperti ini dan bisa kita rapatkan lagi. Kemudian bisa kita masukkan satu jari kita ke sini ya, teman, untuk pegangan saja. Kemudian di sini ada juga untuk sponsnya. Ini berfungsi agar ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika kita memegang ini, teman. Dan ini juga terbuat dari besi. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam sini, teman. Tinggal kita eratkan saja. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman, teman. Dan ini juga bisa diputar-putar seperti ini ya. Dan pegangnya seperti ini. Nah, dan kita pun mendapatkan harganya ini hanya dengan harga 1.290.000-an, teman. Dengan harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah, jadi itu dia tentang pembahasan sebuah kameranya. Jadi segitu dulu, saya pamit undur diri dulu. Sekian dan terima kasih.